Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah gagal bukan akhir segalanya. Amsal 24 ayat ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu semua, mari bersama-sama kita menjadi orang benar. Mengapa? Karena 7 kali orang benar jatuh, dia tetap bisa bangun. Tetapi kalau orang fasik, orang yang tidak hidup dalam kebenaran, akan roboh dalam berbagai bencana. Semua orang pasti pernah mengalami kegagalan di sepanjang hidupnya. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi bahkan mungkin berkali-kali. Nah, ketika gagal, kebanyakan orang merespons dengan sikap negatif. Bahkan ada yang menyerah dan ada yang berputus asa. Namun sebagai orang percaya, murid-murid Kristus sejati, kita diajar untuk tidak mudah menyerah dalam situasi apapun, melainkan terus berusaha dan terus berjuang. Ketika gagal, ada kalanya kita merasa lelah untuk berdoa, dan kita akhirnya malas atau bahkan tidak mau lagi berharap kepada Tuhan. Lalu kita mulai membuat berbagai-bagai alasan untuk berhenti berdoa, untuk berhenti berusaha. Bapak Ibu semua, ada tertulis di Pengkhotbah 11 ayat ke-4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jadi, Tuhan tidak menghendaki kita terpaku kepada kegagalan masa lalu, melainkan terus maju menatap ke depan. Justru Bapak Ibu semua, kita harus menjadikan kegagalan sebagai cambuk untuk kita keluar dari zona nyaman, dan kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja lebih lagi dalam hidup kita. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. So, tetaplah percaya kepada Tuhan. Bahkan saat kita berada di titik terendah sekalipun, bahkan ketika kita tak berdaya. Sebab pemazmur, yaitu di Mazmur 121 ayat ke-3 sampai ke-5 dikatakan, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Katakan amin. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tiada janji yang tidak ditepatinya. Mari kita belajar dari Yusuf. Yusuf adalah salah satu contoh orang yang mengalami berbagai masalah berat dan berada di situasi yang seolah-olah mengantarkan Yusuf kepada sebuah kehancuran. Namun ketika Yusuf terus menjaga konsistensi iman dan tetap mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan, maka proses demi proses yang dijalani Yusuf semakin mengantarkan Yusuf kepada penggenapan janji Tuhan. Karena dalam segala perkara, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah Bapak Ibu semua, mari jangan sekali-kali bersandar pada apa yang kita lihat secara jasmani. Melainkan percayalah pada kuasa adikodratinya Tuhan, yaitu kuasa mujizat, kuasa Tuhan yang luar biasa. Ayo kita belajar lagi dengan tokoh Alkitab lainnya. Ada 2 orang yang menarik di sini. Yang pertama adalah seorang Petrus dan yang kedua adalah seorang Yudas. Kedua-duanya mengalami kegagalan. Pada saat Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar, Petrus mengikutinya. Dan pada saat ada seorang hamba perempuan yang duduk bersamanya, mengamatinya dan berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal Yesus sampai ayam berkokok 3 kali. Lukas 22 ayat 55-62. Nah, Petrus sebelumnya adalah seorang pengecut. Ia takut jika ia disesat seperti Yesus. Maka dari itu, ia memilih untuk berbohong. Tetapi Petrus menyadari kesalahannya. Dia bertobat, dia menangis, dia berbalik dari jalannya yang salah. Disitulah ia gagal menjadi murid Yesus, tapi Tuhan memberikan dia kesempatan untuk berubah dan dia mengambil bagian untuk berubah. Nah, pada saat Yesus bangkit dan Roh Kudus tercurah kepada murid-murid Yesus di waktu itu, maka mereka berkata-kata dalam bahasa berbeda-beda. Disitulah orang banyak mengatakan bahwa mereka mabuk dan Petrus menyangkal perkataan mereka. Karena waktu itu Petrus sudah berbeda. Petrus yang tadinya pengecut menjadi pemberani. Petrus sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, setelah Roh Kudus tercurah, Petrus banyak melakukan mujizat. Wow, seperti menyembuhkan orang sakit. Petrus bangkit karena ia mengalami Roh Kudus di dalam kehidupannya. Karena Petrus tahu bahwa Tuhan ingin dia untuk terus maju ke depan tanpa melihat lagi ke belakang, tanpa melihat apa yang sudah berlalu. Katakan amin. Nah, ini sangat berbeda dengan murid Yesus yang lain yang bernama Yudas. Yudas menjual Tuhan Yesus dengan menerima bayaran 30 uang perak kepada imam-imam kepala yang pada akhirnya. Dan Yudas tidak pernah mengira Yesus akan menyerah begitu saja, ditangkap dan disiksa, dan pada akhirnya mati di kayu salib.
Maka sedihlah hati Yudas, dan Yudas melemparkan uang itu di hadapan para imam dan menggantungkan dirinya di pohon. Mati bunuh diri. Lihat, kehidupan yang berbeda dari seorang Petrus dengan seorang Yudas. Mereka sama-sama mengalami kegagalan. Tetapi Petrus memilih untuk kembali ke jalan yang benar dan memilih untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Berbeda dengan Yudas yang memilih untuk menggantungkan dirinya di pohon dan bunuh diri dengan sia-sia. Nah, Bapak Ibu semua, dari sini kita bisa belajar bahwa semua manusia pastilah pernah mengalami kegagalan. Tapi ingat, kegagalan bukan akhir segalanya. Saat kita jatuh ke dalam satu lubang yang sama ataupun berbeda, kita bisa dikatakan gagal. Tetapi ingat, tujuan dari hidup kita bukan untuk jatuh di lubang yang sama secara terus-menerus. Tetapi kita harus bangkit, melupakan sesuatu yang dapat membuat kita jatuh lagi. Ingat, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun, meskipun dalam keadaan yang terpuruk dan tidak memungkinkan. Nah, Bapak Ibu semua, ketika semua terlihat tidak ada harapan, ketika semua keadaan sepertinya tidak memungkinkan, tapi Tuhan saja cukup untuk kita. Mengapa? Karena Dialah yang kita perlukan. Tuhanlah penolong kita yang sejati. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Tuhan selalu ingin kita selalu berserah kepadanya, dan kita selalu merasakan kasih Tuhan yang abadi itu selalu menyertai Bapak Ibu dan saya. Amin. Nah, sekarang terakhir, apa rahasianya supaya kita tidak gagal dan jatuh ke lubang yang sama? Bapak Ibu semua, berjalan bersama Tuhan dan hidup seturut firman-Nya. Itulah kunci terbebas dari kegagalan. Ambil sisi positif dari setiap kegagalan yang terjadi, belajar dari situ. Percayalah bahwa melalui kegagalan itu, Tuhan sedang memberikan kita pelajaran dan sebuah pengalaman yang begitu berharga. Sebab setelah mengalami kegagalan, kita akan menjadi jauh lebih bijaksana, jauh lebih berhati-hati, dan jauh lebih siap untuk menjalani kehidupan ini. Salomo pernah berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oleh sebab itu, minta hikmat Tuhan agar kita mengerti setiap rencana Allah yang besar dan dahsyat itu selalu membuat setiap kita belajar dari proses demi proses, kegagalan demi kegagalan, kebangkitan demi kebangkitan. Maka kita selalu berjalan bersama Tuhan dan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua, sekali lagi mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Itulah kunci terhindar dari kegagalan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar satu hal, bahwa hari ini kami memahami bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Justru kami belajar banyak dari situ. Seperti seorang Yusuf, belajar dari seorang Petrus. Tapi kami juga belajar dari seorang Yudas. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan hati kami agar kami terus melangkah hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Buat setiap kami kuat, mengerti, memahami, dan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap rekan-rekan kami, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti khotbah minggu secara online ini. Agar kami terus bangkit dan hidup mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan hikmat dan kekuatan pribadi kami. Kami mau hikmat yang datangnya dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.